Nah, teman-teman, update untuk pagi ini, apakah ini adalah fake out atau tidak untuk Bitcoin ya? Jadi secara kita kemarin udah sempat pump sampai 28,8, and then tiba-tiba dibawa dump balik ke level 27,8 sempat ya. Apakah ini adalah fake out atau bukan? Sebenarnya ini hanya kehitung retest saja, dan retest ini juga udah kita antisipasi dari video yang kemarin juga. Jadi sedikit replay ya untuk video yang kemarin bagi yang nonton di sini ya. Maximum level correction ada di level 28.000 ya, level psikologi ya. Baru dari sana, dari 28.000 ini ya diharapkan kita bisa relay ke level 30.500 untuk Bitcoin. Ini jadi kalian bisa tonton mengenai retest tersebut, dan gue juga udah umumin ya melalui grup VIP BingX ya. Kemarin gue juga udah kasih video terlebih dahulu di sini. Jadi khusus untuk yang join grup ini ya, di sini gue akan kasih daily outlook untuk Bitcoin, terus video eksklusif sebelum perilisan pada YouTube gue. Kalian bisa nonton video ini lebih awal dibandingkan user-user yang lain ya. Kalian bisa tinggal join grup ini gratis ya. Kalian bisa daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi persis kita retest sesuai ekspektasi dari video yang lalu juga ya. Dari ketika Bitcoin 28,7,8, setelah breakout ya ada possible untuk kembali retest pada area tersebut ya. Sebagai support pastinya ya. Pastinya saat ini kita ada di time frame 4 jam, kita nggak pengen ngelihat ada satu candle teman-teman ya, bahwa kita masuk lagi ke dalam descending triangle pattern ini teman-teman. Let's say kita closing di area level 27,7 atau 27,6, ya ini agak sedikit berbahaya teman-teman ya, dan ini bisa menginvalidasi pump yang terjadi teman-teman. Jadi setelah ibaratnya udah dibawa breakout ke dalam descending triangle ya, kita balik lagi ke dalam descending triangle tersebut, which is ya sebenarnya itu nggak bagus ya. Kita nggak pengen ngelihat price action tersebut terjadi pada Bitcoin. Kita pengen Bitcoin bisa ngehold dan maintain area support yang saat ini terjadi. And then dari sini kita ya bisa rebound menuju ke level berapa ya, sama seperti target di video sebelumnya. Kalian bisa tonton hanya di satu video sebelum ini, yaitu di level 30.500 untuk Bitcoin. Dan possibly ini bisa menjadi the last retest untuk Bitcoin. Kalau memang ternyata kita bisa ngehold support ini ya, kita kan nggak tahu ya apakah Bitcoin bisa ngehold support ini atau tidak. Kalau misalnya yes, Bitcoin bisa ngehold support ini, ya ini akan menjadi the last retest sebelum kita menuju ke level 30.000 untuk Bitcoin. Level 30.000 ini juga persis menjadi area resist yang cukup kuat dari time frame weekly-nya teman-teman ya. Weekly-nya kita bisa lihat di Bollinger Band ya, garis biru ini. Kalian bisa lihat ini all the way ada di level 30.000 juga. Dan yang pengen kita lihat ya secara time frame weekly sih sebenarnya kita membentuk candle hammer teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ini kan udah hari Kamis ya, jadi besok udah hari Jumat. Kalau misalkan kita bisa at least di hari Jumat yang mendekati hari Sabtunya, kita bisa at least closingnya itu ya di level 29.000. Jadi ibaratnya membentuk sebuah pattern candle hammer ya. Kita sempat ke reject ke bawah, and then kita closingnya di atas seperti ini. Ya itu sih benar-benar bullish teman-teman ya. Itu buat di tanggal 10 sampai 17 April ya, kemungkinan kita bakalan menuju ke atas level 30.000 sampai possibly ke level 32.000. Kalau misalnya kita bisa closing weekly di candle hammer ya. Jadi closingnya ini paling sekitar, penentuannya sih sebenarnya paling krusialnya nanti hari Jumat ya. Apakah nanti di hari Jumat kita malah kena reject balik lagi ke level 27.4, atau kita bakalan closing di candle hammer ke level 29.000, ya nanti itu penentuannya di tanggal 10 sampai 17 nanti. Kalau misalnya kita closingnya di 27,5 ke bawah, itu nanti di tanggal 10 sampai 17 possibly nggak bagus dan bisa mendatangkan koreksi ke area level 25.000. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa dibawa closing di level 29.000 minimal, itu possibly di tanggal 10 sampai 17 ya kita bisa lanjut relay ke level 30.000. Secara daily closing yang di video kemarin gue ekspektasi juga untuk Bitcoin, kita masih closing di candle hijau teman-teman, meskipun candle tipis, dan kita masih saat ini ya, persis saat ini kita maintain di harga rata-rata di time frame daily untuk Bitcoin ya. Ini support yang udah gue bicarakan berulang kali lah ya, di garis oranye yang kalian bisa lihat di sini. Ini bermain cukup efektif juga ya sebagai support krusial untuk Bitcoin. Rata-rata ketika kita menyentuh area ini kita rebound ya. Terakhir kali kan kita nggak bisa ngehold nih. Kalian bisa lihat di tanggal 6-7 Februari kemarin nggak bisa ngehold, kita rebound namun langsung kena reject dan closing di bawah garis oranye tersebut, and then kita dibawa dump ke level 21. Ini juga sama, kita nggak bisa ngehold. Dan saat ini sebenarnya juga sama teman-teman ya. Saat ini kita sedang ngehold, dan kalau misalkan ini nggak bisa ngehold, possibly ya udah level 26 sampai 25 untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kita kena reject di area level yang tadi gue bicarakan di level 27,7,
sampai 27,6 untuk Bitcoin, itu kan otomatis udah berada di bawah garis oranye ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya sejajar juga ya dengan so far analisa kita ya dari patternnya sendiri, yaitu pattern descending triangle. Kalau misalkan 27,7 sampai 27,6 itu udah ada di bawah pattern descending triangle tersebut ya. Jadi udah bukan retest lagi, tetapi udah terjun bebas kembali ke pattern descending triangle, di mana itu nggak bagus. Secara daily time frame itu juga support bahwa kita bakalan berada di bawah garis oranye, di mana itu juga nggak bagus. Itu sebabnya kenapa ya gue bilang itu juga menjadi area yang cocok buat area stop loss teman-teman ya, yaitu di level 27,6 sampai 27,5 untuk Bitcoin. Karena kalau misalnya Bitcoin jebol area tersebut, ya possibly yang nggak bagus dan bisa mendatangkan level 26 sampai 25 untuk Bitcoin. Tetapi so far kita masih nge-hold time frame 4 jam cukup kuat untuk Bitcoin ya. Hanya meninggalkan ekor ke bawah and then kita masih closing di atas. Jadi memang sejauh ini pattern yang kita gambarkan so far valid ya. Misalkan rounding top pattern yang kita gambarkan ini juga bertindak sebagai salah satu support yang cukup kuat ya. Ini gue nggak ubah-ubah sama sekali ya kalau bisa lihat pattern rounding top yang satu ini. Terus new pattern descending triangle ini juga so far cukup valid ya. Saat ini berubah menjadi support juga. Jadi so far at least beberapa pattern yang kita gambarkan ini sejauh ini valid. Dan seperti yang gue bilang ya, ini adalah area akumulasi selama udah sekitar 18-19 hari untuk Bitcoin saat ini ya. Dimana area akumulasi sebelumnya, 19 hari sebelumnya, ini kita gagal teman ya. Ini kalian bisa lihat di sini kita gagal 19 hari, endingnya malah breakdown teman ya. Sama-sama mengalami higher resist over time teman. Memiliki resist yang semakin lama semakin tinggi dan total-total itu dihitung ada sekitar 4 kali. 1, 2, 3, 4 di sini. Yang ini 1, 2, 3, dan 4 juga. Jadi sama-sama 4 kali resist, sama-sama akumulasi sekitar 19 hari, cuman ini endingnya breakdown. Apakah ini akan mengikuti atau tidak? Yang sekali lagi yang gue bilang, kalau sebelumnya kita kena reject dari descending triangle yang satu ini, saat ini kita berhasil breakout dari descending triangle yang satu ini ya. Dan saat ini melakukan retest terhadap support area descending tersebut, yang dimana kita nggak pengen ngelihat bahwa Bitcoin terjun bebas di bawah level 27,7 sampai 27,6 lagi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti invalidasi sekali lagi untuk Bitcoin. Kalau misalkan itu nggak terjadi, ya possible ini adalah retest yang kita ekspektasi dan pump all the way menuju ke level 30.000 untuk Bitcoin gitu. Yang pastinya ya, untuk posisi long gue masih running, dan memang yang gue ekspektasi adalah di atas level 30.000 untuk Bitcoin teman. Karena memang kita udah breakout, dan yang kita ekspektasi ya pastinya retest and then pump continuation untuk Bitcoin teman ya. Bukan ya retest and then melakukan breakdown setelah itu. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa share strategi kalian melalui kolom komentar di bawah. Itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.